Assalamualaikum, Bade. Selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Baraya tahu nggak bahwa Nabi Musa itu adalah penyuka gorengan? Iya, itu betul. Baraya tentu saja tidak akan mendapatkan informasi ini dari kitab kuning manapun di seluruh dunia. Tetapi pada faktanya adalah bahwa Nabi Musa itu adalah penyuka gorengan. Lah, tahu dari mana? Jadi ceritanya begini Baraya, 2500 tahun sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno adalah bangsa pertama yang menemukan minyak goreng. Dan karena itu mereka adalah yang pertama kali menggunakan minyak goreng untuk konsumsi, untuk makanan. Mereka mendapatkan minyak goreng diantaranya berasal dari minyak wijen, kemudian minyak rami, dan minyak kelor. Dari tumbuhan-tumbuhan itu, mereka akhirnya menemukan minyak yang bisa digunakan untuk menggoreng. Dan karena mereka mendapatkannya dari banyak sekali variasi tumbuhan, maka minyak goreng itu juga akhirnya memiliki rasa yang berbeda-beda satu sama lain. Sehingga nuansa makanan yang dihidangkan, yang digoreng, itu juga ternyata beda satu sama lain. Begitu. Nah, tetapi karena untuk mengekstraksi minyak wijen itu sangat sulit, minyak kelor itu sangat sulit, dan seterusnya, maka hanya kalangan eksklusif saja, kalangan elit dan terbatas saja yang bisa mendapatkan minyak goreng itu, apalagi untuk dikonsumsi. Makanya orang-orang Mesir kuno itu hanya dari kalangan pejabat di istana, apalagi Fir'aun itu mendapatkannya, kemudian para bangsawan, para pendeta itu mendapatkan minyak, kemudian orang-orang kaya itu mendapatkan minyak, dan mereka menggorengnya. Dan karena Nabi Musa itu setidak-tidaknya ada di istana Fir'aun selama 40 tahun, maka dipastikan bahwa Nabi Musa itu suka makan gorengan, suka makan makanan yang digoreng dengan minyak itu, gitu. Apa sebenarnya yang dimakan sama Nabi Musa pada waktu itu? Setidak-tidaknya yang pasti adalah roti goreng dan ikan bumbu goreng. Nah, itu adalah makanan favorit istana Fir'aun pada waktu itu. Begitu. Nah, apakah roti goreng yang dimaksud sama seperti roti goreng Babah Uce yang ada di sana? Oh, bukan. Kalau roti goreng Babah Uce yang di sana itu direndam ke dalam minyak yang mendidih gitu ya. Nah, kalau di zaman dulu karena jumlah minyak itu sangat sedikit, maka penggorengannya itu cukup dicelup dengan minyaknya itu hanya setengah dari menunya gitu. Jadi dibulak-balik, atau misalkan yang ikan tuh dibanjurkan gitu ya, diguyurkan ke si ikannya itu. Begitu itu caranya, tapi tetap aja judulnya itu adalah digoreng. Nah, kenapa saya harus menceritakan Nabi Musa suka makan gorengan? Karena di episode ini saya akan sampaikan kepada Baraya bahwa makanan yang diproses dengan digoreng itu adalah salah satu wujud revolusi besar umat manusia. Wah, revolusi apa itu? Kok bisa sampai dari gorengan? Simak videonya sampai tuntas, yuk kita mind blowing. Saya mengajak Baraya kembali berpikir fitrah, berpikir pada prinsip-prinsip dasar bahwa manusia itu adalah makhluk biologis, dan karena itu maka dia membutuhkan makanan, dan karena itu makanan menjadi tema utama bagi seluruh aspek dan sejarah kehidupan umat manusia. Jadi kita harus mengakui bahwa sebagian besar perang yang terjadi di dunia ini sepanjang sejarah itu gara-gara rebutan makanan atau rebutan sumber daya, begitu kan? Dan karena itu pula lah, maka setiap ada perubahan masakan dan makanan itu tuh dampaknya juga sangat besar terhadap kehidupan manusia. Jadi Baraya jangan nganggap remeh hanya gara-gara manusia menciptakan gorengan kemudian revolusi apa yang terjadi. Enggak Baraya, itu adalah cerminan dari revolusi yang sangat-sangat besar. Saya ingin mengajak Baraya kepada sejarah makanan dan revolusi apa yang terbentuk. Saya akan paparkan secara kronologis gini ya. Sekitar 2 juta sampai 2,5 juta tahun yang lalu, manusia itu masih sangat purba. Bentuknya juga masih purba. Dan karena itu peradabannya bisa dibilang belum beradab. Mereka bahkan masih makan makanan yang mentah, daging mentah, alot sekali. Jadi orang-orang di zaman Meganthropus atau Australopithecus africanus itu kalau berburu dia dapatkan, kemudian dia cabik-cabik dengan giginya sendiri, dia makan, ya seperti itu kurang lebihnya, sama seperti hewan-hewan yang lain. Dan karena itu maka mereka itu ya masuk ke dalam kategori hewan sebenarnya gitu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu ada sebuah perubahan besar di mana
Manusia-manusia itu mulai bisa membuat alat-alat dari batu. Ada kapak berimbas, ada kapak genggam, dan lain sebagainya. Mereka juga menciptakan alat-alat dari tulang, kemudian dari kayu, dan seterusnya. Dan ketika mereka berburu dengan cara seperti itu, ternyata mereka juga menemukan fakta bahwa alat-alat mereka itu bisa digunakan untuk memotong. Dan akhirnya daging-daging itu bisa dipotong. Nah, teknik memasak pertama kali dalam sejarah itu adalah memotong daging. Sesimpel itu, memotong daging. Nah, emang apa pentingnya? Inilah yang saya maksud. Baraya tuh kurang menganggap ini tuh wow gitu. Padahal ini tuh sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Manusia pertama kali menciptakan teknik memasak yaitu memotong, itu dampaknya signifikan. Yaitu ketika manusia bisa memotong daging menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dan daging itu sebenarnya berdampak besar terhadap pertumbuhan otak, neokorteks kita, maka manusia itu akhirnya mengkonsumsi daging lebih banyak, lebih efisien. Dan pada waktu itu, sejak ada potong-potongan daging itu, manusia itu tidak harus menggigit gini. Enggak usah kayak gitu. Cukup potong-potong kecil pakai batu itu, kemudian dimakan. Dampaknya, pertama, rahang kita menjadi tidak terlalu kuat. Geraham kita jadi mengecil. Taring kita jadi mengecil. Dan gigi seri kita itu juga jadi mundur ke belakang. Seperti itu. Dan karena kita jadi banyak mengkonsumsi daging yang bisa langsung dicerna sama tubuh karena ukurannya sangat kecil, itu berdampak terhadap pertumbuhan otak. Jadi manusia purba itu yang awalnya giginya tonggos gitu, kemudian bagian otaknya itu sangat kecil, sejak saat mereka bisa memotong makanan, dia mundur dan kemudian otaknya semakin besar. Dan revolusi berikutnya terjadi, yaitu sekitar 750.000 tahun yang lalu. Ketika apa? Ketika manusia pertama kali bisa mengendalikan dan menggunakan api. Nah, ini teknik yang kedua yang bisa manusia ciptakan dalam masakan. Masakan pertama adalah mereka mampu memotong, dan itu menjadi revolusi besar. Kemudian mereka bisa menggunakan api. Nah, setelah menggunakan api apa? Daging dibakar, akhirnya apa? Lebih lunak, serat-seratnya lebih gampang putus, kemudian banyak sel-sel di situ juga yang akhirnya bisa terpisah satu sama lain, dan seterusnya. Dan akhirnya memang lebih mudah dicerna. Akibatnya apa? Ketika manusia yang sudah bisa memotong-motong daging itu kemudian membakarnya dan akhirnya masuk ke dalam mulut, akhirnya apa? Lebih mudah dicerna, otak menjadi lebih berkembang, kemudian gigi kita semakin kecil lagi, rahang kita menjadi jauh lebih kecil lagi, kekuatan gigitan kita juga menurun drastis, tapi kemudian itu semuanya dialihkan lagi-lagi ke otak lagi. Jadi manusia otaknya semakin cerdas, semakin besar karena banyak makan daging dari protein-protein hewani itu, tapi kemudian gigi kita jadi tidak tonggos, gitu kan. Jadi mancungan hidung daripada mulut. Dulu itu mancungan mulut, Baraya, pas zaman Meganthropus, Australopithecus, dan lain sebagainya itu. Dan kekuatan gigitan kita itu mungkin hanya sekitar setengahnya gigitan singa. Kalau sekarang kan kurang dari 1/10-nya lah ya. Kalau dulu itu bisa sampai setengahnya gigitan singa. Kuat sekali gigitan kita dulu itu. Makanya kalau Baraya baca buku Richard Wrangham yang judulnya itu adalah Catching Fire, How Cooking Made Us Human. Nah, itu tuh bahkan dijelasin bahwa masakan itulah yang membuat kita tuh jadi manusia gitu. Jadi kalau kita gagal untuk bikin makanan, apalagi makanan yang dipotong-potong dan dibakar itu, maka kita tuh tetap akan jadi manusia purba gitu. Dalam teori, dalam hipotesisnya buku itu tuh kan begitu gitu ya. Nah, tapi revolusi belum selesai untuk mengejutkan kita, Baraya. Ada revolusi berikutnya. Sekitar 300.000 sampai 100.000 tahun yang lalu, itu ada teknik memasak yang revolusioner berikutnya, yaitu apa? Teknik untuk mengawetkan makanan. Ada yang diasin, ada yang diasap, ada yang dikeringkan. Nah, tuh kan Baraya pasti mikirnya emang perubahan apa dari situ? Perubahannya besar, Baraya. Karena sejak manusia itu bisa mengeringkan makanan, mengawetkan makanan, maka mereka tuh tidak harus berburu setiap hari. Mereka tidak harus konflik dengan mamut setiap hari. Dulu-dulu ketika mereka berkonflik dengan mamut misalkan, mereka dapat daging sebesar apapun, itu cukup untuk seminggu doang. Karena berikutnya udah langsung basi, udah langsung busuk. Kan begitu. Jadi sebagian besar daging mamut itu yang nggak akan bisa dimakan. Karena ya
ya busuk duluan gitu. Nah, makanya sejak manusia itu menciptakan teknik pengawetan makanan, yaitu diasap atau dikeringkan dan seterusnya, maka mereka itu bisa menimbun makanan. Dan karena mereka bisa menimbun makanan, mereka tidak harus berburu setiap hari, dan karena itu maka mereka memiliki waktu cukup luang untuk melakukan hal-hal yang lain. Bikin kerajaan, main raja-rajaan, berpikir untuk bercocok tanam, kemudian berpikir tentang bagaimana keluarga terbentuk, kemudian ngeliatin langit, kenapa setiap banjir di sungai ini itu terjadi bersamaan dengan posisi bintang yang seperti itu. Nah, manusia itu mulai berpikir dan memiliki keluangan untuk itu sejak mereka itu memiliki makanan yang cukup untuk 1, 2, 3 bulan ke depan gara-gara kemampuan mereka dalam mengawetkan makanan. Nah, begitu kan? Nah, tapi itu lagi-lagi ya, itu sebenarnya belum selesai. Ada kemudian sekitar 30.000 tahun yang lalu kemampuan manusia untuk merebus ya. Kemudian ada 25.000 tahun yang lalu mereka menciptakan fermentasi gitu ya, bikin tuak, bikin obat mabok gitu ya, dan seterusnya. Dan yang kemudian revolusioner berikutnya itu adalah menciptakan makanan gorengan. Nah, menciptakan masakan yang digoreng itu sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi di Mesopotamia dan di Mesir. Nah, ini revolusi apa lagi yang terbentuk di sini? Ini bukan revolusi yang besar dalam hal mereka menciptakan perubahan, tetapi ini tuh adalah revolusi besar yang menunjukkan ada perubahan besar di sini. Yaitu apa? Untuk pertama kalinya manusia itu masak masakan tidak untuk bertahan hidup, tapi untuk memanjakan lidah, untuk selera. Digoreng itu kan bukan berarti kita makanannya jadi lebih banyak, jadi lebih awet, jadi lebih kuat, jadi lebih bagus, dan seterusnya, enggak kan? Itu hanya untuk selera saja. Jadi disinilah titik di mana manusia itu tidak harus berjibaku dengan alam. Disinilah titik di mana manusia itu bisa mengalahkan alam. Karena pada waktu itu alam sudah tidak lagi menjadi sebuah tantangan yang besar buat manusia, tetapi dia justru penyedia dan kolaborator bersama manusia. Sedemikian sehingga manusia menganggap makanan itu harus disesuaikan dengan seleranya, bukan kebutuhannya. Maka digoreng, begitu. Maka 2.500 tahun itu makanan gorengan itu ada, dan kemudian itu seperti yang ada dalam intro tadi itu, menjadi makanan buat para Firaun dan raja-raja, termasuk Nabi Musa makan di sana. Nah, kemudian berkembang luaslah ke Yunani, ke Romawi, dan sebagainya. Begitu. Lalu bagaimana dengan Nusantara? Nusantara juga sebenarnya adalah penyuka gorengan sejak awal, Baraya. Cuman harus digarisbawahi seperti yang tadi saya katakan, makanan gorengan itu adalah makanan raja-raja. Nah, dari mana kita tahu? Kalau Baraya ingat tidak bolos pas pelajaran sejarah dulu waktu sekolah, Baraya itu pasti mendapatkan cerita prasasti Yupa ditemukan di Kalimantan, di mana Raja Mulawarman itu memberikan sedekah kepada para Brahmana 1.000 ekor sapi dan segunung minyak. Baraya ingat nggak? Gitu kata ibu guru sejarah kita dulu ya. Nah, coba Baraya pikirkan, Mulawarman itu memberi 1.000 ekor sapi dan kemudian segunung minyak. Minyak kok segunung? Nah, minyak yang dimaksud itu sebenarnya pasti adalah minyak nabati. Karena kalau minyak yang ini ya, minyak yang hitam-hitam itu, yang buat bahan bakar, itu nggak mungkin dibuat jadi gunung. Minyak yang bisa dibuat jadi gunung itu pasti adalah minyak nabati. Maka dipastikan orang-orang Kutai yang hidup di abad ke-4 atau ke-5, itu pasti sudah mengenal makanan yang digoreng. Karena mereka sudah menciptakan wajan dari logam, karena mereka juga sudah memiliki minyak, dan karena itu maka mereka juga pasti memiliki makanan yang terbuat dari gorengan. Begitu. Ya walaupun ya, minyak yang dimaksud itu bisa juga digunakan dalam berbagai ritual, termasuk yajna itu ya, yajna kan dalam tradisi Hindu gitu ya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan, dan di India sendiri minyak itu bukan hanya untuk upacara tapi juga untuk dimakan sama kita. Nah, jenis minyak macam apa sih? Itu tidak bisa diketahui dengan pasti. Cuman yang jelas, semua bangsa-bangsa yang berinteraksi dengan penduduk Nusantara, baik itu di Timur Tengah, di India, di Cina, di awal-awal abad Masehi, di 1 sampai 5 abad Masehi, itu semuanya adalah bangsa-bangsa yang sudah mengenal minyak. Dan karena itu, maka ketika pengaruh-pengaruh dari luar itu masuk ke Nusantara, berupa agama, berupa sistem politik dan pemerintahan dan sebagainya, maka minyak juga pasti
migrasi masuk ke Nusantara. Begitu. Nah, tetapi bukan hanya dari luar, tentu saja penduduk Nusantara juga memiliki minyaknya sendiri. Bahkan ada hipotesis yang memang mengatakan bahwa minyak kita itu sudah sejak awal ada. Bukan dari Cina, bukan dari India, tetapi memang sudah sejak awal ada. Kenapa? Karena bangsa Austronesia kita, bangsa penduduk Nusantara itu adalah penduduk yang sudah sangat lama berinteraksi dengan kelapa. Dan karena itu, maka kita tuh hampir pasti memiliki makanan yang terbuat dari minyak kelapa. Itu tuh hampir pasti. Begitu. Nah, tapi di luar itu tentu saja sekali lagi harus diingatkan bahwa variasi minyak tuh bukan hanya dari minyak kelapa, tapi juga dari India dengan manteganya gitu ya, kemudian dari Cina. Baraya pernah nonton film Little Krishna? Kan dia tuh suka digambarkan pencuri mantega gitu ya. Nah, mantega tuh buat apa? Ya mantega itu diantaranya kan diolah menjadi ghee gitu ya, ghee gitu ya. Dari ghee itu akhirnya menjadi minyak dan itu bisa digunakan gitu. Atau orang Cina itu sejak zaman dinasti Han itu sudah rajin makan gorengan, sudah karena rajanya sendiri, raja-raja kaisar-kaisar Han itu kan senang makan gorengan. Nah, jadi orang-orang Cina itu sudah mengembangkan gorengan, cuman gorengan yang dimaksud itu berasal dari minyak babi. Nah, kalau orang India mah dari sapi, dari mantega, kalau orang Cina dari minyak babi, kalau penduduk Nusantara dari kelapa. Nah, tapi orang Cina yang akhirnya banyak masuk ke Indonesia itu dan menawarkan makanan-makanannya. Baraya tahu makanan pertama yang digoreng itu apa dari Cina? Cakwe. Ya. Nama di sananya tuh yotiao, tapi kemudian kita pahami sebagai cakwe dan akhirnya sampai sekarang kita makan ya. Saya juga dagang cakwe kebetulan. Nah, cakwe itu adalah makanan pertama dalam sejarah Cina yang digoreng dan kemungkinan karena itu maka raja-raja Nusantara juga doyan makan cakwe. Betul, betul begitu Baraya. Nah, tapi kita lanjut lagi ya. Ketika Portugis datang, ketika Belanda datang, mereka juga ternyata bawa juga makanan-makanan yang terbuat dari gorengan gitu ya. Dan luar biasanya makanan-makanan itulah yang lebih populer di antara kita gitu. Kalau Baraya tahu risoles, Baraya tahu kroket gitu ya, kemudian pastel. Ya sebenarnya gak semua itu berasal dari Belanda, tetapi itu adalah masakan-masakan Eropa yang dibawa ke Indonesia sama orang Belanda gitu. Nah, jadi di sini saya ingin menekankan kepada Baraya, kalau Baraya suka dengan makan gorengan, itu jangan minder karena gorengan itu adalah makanan elit. Makanan para raja. Dari zaman Fir'aun, makanannya gorengan, rakyat jelata nggak dikasih. Kemudian Baraya lihat raja-raja Nusantara, kemudian Baraya lihat kaisar-kaisar Cina, Baraya juga lihat pendeta-pendeta India, itu makanannya itu adalah gorengan. Nah, kan banyak di antara kita makan gorengan gak sehat lu bilang, itu salah itu. Baraya itu harus bangga sebagai pengkonsumsi gorengan karena itu tuh adalah makanan elit gitu. Begitupun kalau ada di antara Baraya yang jadi tukang dagang gorengan, itu juga jangan minder Baraya. Leluhur Baraya itu melayani para Firaun. Jadi juru masak paling terkemukanya Firaun itu yang bisa bikin gorengan. Nah, tapi dari sini muncul kan sebuah pertanyaan, kan dulu gorengan itu elit banget ya. Kenapa sekarang itu gorengan itu jadi jajanan pasar yang kontroversial, jadi jajanan pasar yang kalau kita makan ketahuan sama aderainya bakal marahin kita gitu. Kalau ketemu sama dokter akan bilang setiap kita sakit apa aja, mau kita sakitnya batuk, mau sakitnya kanker prostat, mau sakitnya apa, tetap aja kurangin gorengan, ya kan? Jadi gorengan itu disalahkan terus. Nah, jadi sejak kapan makanan gorengan yang sebenarnya adalah untuk kalangan elit berubah tiba-tiba jatuh statusnya menjadi makanan rakyat jelata? Ini tuh bermula sejak tahun 1968, 69 sampai 1970-an Baraya. Jadi ceritanya tuh gini ya, ini sebenarnya nggak hanya melulu terkait dengan minyak goreng, tapi juga terkait dengan terigu. Jadi masyarakat Nusantara itu sebenarnya dulu suka makan gorengan, tapi gorengan-gorengan yang dimaksud juga itu bukan terbuat dari terigu gitu. Gorengan terbuat dari tepung yang paling tua di Indonesia itu adalah aci. Tepung tapioka. Jadi cireng. Nah, cireng itu adalah makanan gorengan tertua di Indonesia. Karena apa? Karena cireng itu terbuat dari aci, dari tepung tapioka yang itu adalah asli dari Nusantara, yaitu tepung singkong. Nah, sedangkan tepung terigu itu di Indonesia itu tidak tumbuh. Kan terigu berasal dari gandum, dan gandum itu tidak tumbuh di Indonesia, dan karena itu kita tuh sebenarnya tidak mengenal makanan terigu.
Tapi kemudian makanan terigu dan gorengan terigu itu bisa menjadi dominan di Indonesia itu gara-gara kejadian tahun 1968, 69 sampai 70. Dan itu adalah awal mula dari Orde Baru. Jadi kita makan gorengan dan gorengan itu makanan untuk rakyat jelata itu gara-gara Pak Harto. Nah, kok gitu gini ceritanya Baraya. Ini juga unik sih. Jadi tahun 1969 Amerika Serikat itu datang ke Pak Harto. Tok, makasih banyak ya. Gue terbantu banget sama lu. Lu ngehabisin musuh gua, si Karno. Lu bikin kesepakatan Freeport dengan kita, bikin kesepakatan Exxon Mobil dengan kita, dan sebagainya. Lu jasanya besar banget lah buat kita. Dan lu juga berhasil menghambat komunisme di Asia Tenggara. Sok lu minta apa dari gua? Terus kata Pak Harto gini, Ani minta beras. Jadi ceritanya rakyat Indonesia itu miskin, kelaparan. Karena sepanjang masa pemerintahan Pak Karno, diajak revolusi terus, diajak berjuang terus, diajak ganyang Malaysia terus. Tapi mereka nggak dikasih makanan, mereka nggak dikasih penghidupan. Dan karena itu sebagian besar rakyat Indonesia itu miskin. Jadi kalau lu nawarin sesuatu, Ani minta beras, kata Pak Harto. Nah, Amerika Serikat puyeng. Lah, gua kan nggak produksi beras, kuy. Lu tahu sendiri gue di daerah subtropis, gak ada beras di situ dan tanahnya juga beda. Terus kata Pak Harto, tadi nawarin ngasih bantuan, tapi sekarang malah nggak menyanggupi. Ya udah, pokoknya kasih bahan makanan. Nah, akhirnya Amerika Serikat bilang, ya udah kalau gitu gini lah, gue kasih terigu mau nggak? Jadi Amerika Serikat itu pada waktu itu kebetulan lagi surplus terigu, surplus gandum. Mereka bingung mau buang kemana gitu. Kemudian ada janjian sama Pak Harto. Pak Hartonya minta bahan makanan, mintanya beras. Jadi Amerika Serikat, ya udahlah gini, gue kasih lu tepung terigu, lu terima atau enggak terserah lu. Tapi gue nggak punya beras. Nah akhirnya apa? Pak Harto, ya udah saya terima terigunya siniin. Pas terigunya itu dibawa ke Indonesia, ternyata penggilingannya juga nggak bagus, apa-apanya juga pemrosesannya juga nggak bagus dan sebagainya. Makanya Pak Harto itu langsung menemui cindo-cindo kesayangannya, orang-orang yang sangat bisa diandalkan. Di antaranya adalah Pak Lim, ya, Sadono Salim. Dia terkenal sebagai orang paling kaya di Indonesia, tapi pada waktu itu kekayaannya belum amat gitu ya. Nah, Sadono Salim itu diajak ngobrol sama Pak Harto. Kita dapat terigu dari Amerika Serikat jumlahnya besar. Tapi kita pakai apa ya? Lu atur aja gimana caranya supaya orang Indonesia makan terigu. Nah, ini bingung Sadono Salim itu. Jadi dia itu kebingungan dalam hal. Pertama, orang Indonesia nggak makan terigu. Tapi Amerika Serikat ngasih terigu. Pak Harto itu tidak bisa mengolah terigu. Tapi dia memerintahkan saya untuk mengolah terigu. Nah kan pusing 7 keliling. Gimana? Dia tuh pebisnis, tapi dia disuruh menghadapi tantangan yang segila dan seaneh ini. Ya tapi gara-gara cindo gitu ya, gara-gara otak bisnisnya tuh emang jalannya luar biasa, semua masalah-masalah itu tuh diatasi. Caranya gimana? Ya udah, dia bikin pabrik yang namanya Bogasari. Jadi yang awalnya gandum dikirim ke Singapura, kemudian dari Singapura baru dikirim ke Indonesia. Nah, itu si manajer-manajer pabrik dari Singapura itu diciduk, dibawa ke Indonesia, kemudian disuruh bikin perusahaan Bogasari. Di situ dia pengelolaan dan pengolahan gandum jadi terigu. Nah, oke, aman. Bogasari selesai. Tapi setelah itu bingung lagi, dipasarinnya kemana? Orang Indonesia itu nggak makan terigu. Pusing kan, pusing 7 keliling. Akhirnya apa? Aha, kong kali kong juga sama pengusaha cindo yang lain. Kita bikin Indomie. Buat buang stok terigu kita bikin yang namanya Indomie. Nah kalau mie kan orang Indonesia lumayan makan tuh mie. Udah nggak asing gitu maksudnya. Ya udah bikinlah Indomie. Jadi Bogasari ngambil terigu dari Amerika Serikat, kemudian dikirimkan ke Indomie dan disitulah berproses dan akhirnya orang Indonesia makan mie yang terbuat dari terigu begitu. Nah kemudian sekitar 5, 6, 7 tahun kemudian terjadi ledakan besar booming sawit di seluruh dunia. Nah, booming sawit di seluruh dunia itu menyebabkan apa? Orang Indonesia juga cepet-cepetan nanam sawit bersama dengan orang Malaysia. Pada waktu itu sawit Indonesia dan Malaysia itu bersaing terus-terusan untuk menjadi yang nomor 1, pelopor yang nomor 1. Tapi pada waktu itu Indonesia tuh masih kalah lah sama Malaysia. Malaysia tuh sawitnya lebih banyak gitu. Dan akhirnya ya udah,
sawit dibikin, jadilah minyak goreng. Nah, karena di Indonesia itu terigu sudah ada dan minyak goreng juga akhirnya sudah ada, maka di tahun 80-an Indonesia itu booming sama gorengan. Nah, gorengan pertama yang populer itu adalah bala-bala. Nah, bala-bala sebenarnya itu kan bakwan ya, bakwan dari Cina. Bakwan tuh aslinya daging. Jadi kalau Baraya nemu makanan dari Cina yang awalnya bak, itu tuh artinya tuh daging gitu ya. Bakso itu tuh baknya tuh daging gitu. Nah, bakwan juga awalnya tuh daging. Tapi karena masyarakat pada waktu itu tuh masih miskin, masih kekurangan protein hewani, maka mereka tuh ganti daging-dagingan itu berubah menjadi wortel, kol dan lain sebagainya, dirubahlah kayak gitulah. Dan kemudian pas digoreng kan jadi bala ya, pabalatak gitu. Makanya namanya orang Sunda menyebutnya bala-bala gitu. Kalau orang luar mungkin masih menyebutnya bakwan gitu. Tapi kan kalau bakwan tuh daging ya. Jadi sebenarnya itu jadilah bala-bala gitu. Nah, setelah bala-bala sukses di pasaran, akhirnya makanan gorengan terigu-terigu yang lain itu booming di mana-mana dan akhirnya terigu itu juga booming di mana-mana. Dan akhirnya sampai sekarang Indonesia ketergantungan sama Amerika Serikat gara-gara banyak sekali makanan-makanan kita itu yang bahan dasarnya itu adalah terigu. Makanya kalau Baraya cukup nasionalis, gantikan terigu dengan aci. Ayo kita makan cireng, jangan bala-bala. Ya begitulah. Dan ya setelah revolusi-revolusi besar itu akhirnya Indonesia sekarang dinobatkan sebagai negara dengan konsumen gorengan terbesar di seluruh dunia. Dengan rata-rata per orang per tahun makan 144 potong gorengan. Artinya berarti dalam satu minggu orang Indonesia itu secara rata-rata makan 3 sampai 4 potong gorengan. Termasuk saya mungkin ya, karena saya adalah pecinta cireng dan batagor. Oke, Baraya itu saja ya. Yang jelas setelah kita akhirnya banyak sekali makan gorengan, yang paling diuntungkan tentu saja adalah Amerika Serikat karena bisnis terigu, kemudian Prabowo Subianto karena bisnis sawit, dan kemudian para Cindo itu karena mereka jago mengelolanya. Sedangkan kita para konsumennya itu berpotensi kena kanker gara-gara banyak makan gorengan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.